Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya susun, yang diampu oleh Dr. Widodo, SPD, MPD. Untuk rencana yang telah disusun adalah untuk satuan pendidikan SMK, prodi teknik otomotif, keahlian teknik kendaraan ringan untuk kelas 11 semester 1, mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Topiknya adalah tentang mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Untuk alokasi waktunya ada 3 kali 45 menit untuk 3 kali pertemuan. Kompetensi inti yang pertama adalah kompetensi 3.11, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja teknik kendaraan ringan otomotif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Untuk kompetensi inti 4.11, melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kualitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan gerak mahir, menyajikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Yang B, kompetensi dasar 3.11, mendiagnosis kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Kompetensi dasar 4.11, memperbaiki mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Untuk indikator pencapaian kompetensinya ada 3.1, yaitu siswa dapat memahami: yang pertama, menjelaskan pengertian fungsi silinder head atau kepala silinder dan kelengkapannya. Yang ke 3.12, merinci macam-macam bahan kepala silinder dan kelengkapannya. 3.13, menganalisis kerusakan pada kepala silinder. 3.14, melaksanakan overhaul kepala silinder keselamatan kerja. Yang 3.15, mereparasi kepala silinder dan kelengkapannya. Untuk 4.1, yaitu siswa dapat melaksanakan langkah-langkah perawatan kepala silinder. Untuk tujuan pembelajaran dari RPP yang setelah saya susun adalah: yang pertama, peserta didik mendiagnosis kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya, mengajukan pertanyaan, mengajukan jawaban sementara, mengumpulkan data, menganalisa data, menyusun simpulan, dan untuk dapat mencapai kompetensi pengetahuan, itu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Yang kedua, peserta didik memperbaiki mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya, mengajukan pertanyaan, mengajukan jawaban sementara, mengumpulkan data, menganalisa data, menyusun simpulan untuk dapat mencapai kompetensi keterampilan, yaitu mengamati, mencoba, menyaji, dan menalar, dan sikap jujur, santun, dan tanggung jawab.
Untuk materi yang akan diajarkan yaitu ada pengertian kepala silinder, jenis-jenis kepala silinder, komponen-komponen kepala silinder, material yang digunakan, prinsip kerja kepala silinder, perawatan kepala silinder, dan tadi ada teknik pemeriksaan dan diagnosa masalah. Untuk metode atau model pembelajaran yang akan diterapkan pada RPP ini adalah pendekatan pembelajaran dengan model discovery learning, yaitu metode yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar melalui eksplorasi, investigasi, dan penemuan konsep atau solusi. Untuk kegiatan pembelajarannya ada pertemuan 1 yaitu pendahuluan. Pertama, guru mengaudisikan siswa untuk siap belajar, diawali dengan salam, berdoa bersama dipimpin oleh salah seorang siswa serta mengabsen kehadiran siswa. Selanjutnya, guru menyampaikan KD, tujuan pembelajaran, dan rencana penilaian. Selanjutnya, guru memberikan rangsangan kepada siswa untuk mengamati gambar atau video tentang cara pemeriksaan kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Yang selanjutnya adalah guru memberi pertanyaan rangsangan kepada siswa, apa yang bisa kalian lihat dalam tayangan tersebut. Untuk kegiatan intinya, yang pertama, pada tahap ini siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan mengenai cara pemeriksaan kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Selanjutnya, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil untuk mengerjakan soal yang ada di LKS. Selanjutnya, siswa dalam kelompoknya berdiskusi untuk mencari informasi dari berbagai sumber dan mengolah data dengan bantuan pertanyaan pada LKS. Selanjutnya, siswa menyimpulkan dan mempresentasikan hasil diskusi tiap-tiap kelompok. Untuk bagian penutup, siswa dan guru mereview hasil kegiatan pembelajarannya. Selanjutnya, pemberian tugas tentang materi yang telah diberikan dan menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Untuk pertemuan kedua, pada berikut adalah pendahuluan pertemuan kedua. Untuk kegiatan intinya adalah peserta didik mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah, cara mendeteksi letak kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Untuk tahap ini, siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan mengenai cara mendeteksi kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil, setiap kelompok diberi LKS. Pada pertemuan ini, siswa dan kelompoknya berdiskusi untuk mencari informasi dari berbagai sumber dan mengolah data tentang bantuan pertanyaan pada LKS. Untuk yang terakhir, siswa diminta untuk menyimpulkan dan mempresentasikan hasil diskusi yang telah didiskusikan dalam kelompoknya. Pada pertemuan yang ketiga, kegiatan intinya adalah siswa diminta untuk berdiskusi dalam kelompok untuk mengolah data hasil pengamatan dengan bantuan pertanyaan pada LKS. Pada pertemuan ini, guru memfasilitasi siswa untuk membuat
laporan praktikum sesuai data yang ada. Guru meminta tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil praktikumnya. Yang selanjutnya adalah siswa beserta guru menganalisis hasil praktikum tiap-tiap kelompok. Untuk bagian penutupnya adalah siswa dan guru mereview hasil kegiatan pembelajaran. Selanjutnya pemberian tentang tugas materi yang telah diberikan dan menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Untuk alat dan media sumber pembelajaran adalah ada LCD, buku referensi, slide PowerPoint, LCD proyektor, laptop, dan internet. Ada penilaian proses pembelajaran yang akan dinilai adalah teknik penilaian pengamatan tes tertulis. Untuk prosedur penilaiannya adalah sebagai berikut. Ada penilaian sikap, tes tertulis, dan proses eksperimen pada saat melakukan langkah-langkah pemeriksaan dan perbaikan kepala silinder. Untuk instrumen penilaiannya pada penilaian sikap adalah lembar penilaian pengamatan sikap oleh guru, teman, dan diri sendiri. Untuk tes tertulis adalah instrumen penilaian soal esai. Pada proses penilaian eksperimen adalah siswa akan diberi lembar penilaian pengamatan keterampilan praktek. Selanjutnya adalah pedoman pensyukuran. Pedoman pensyukuran pada pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai RPP yang telah saya susun adalah sebagai berikut. Ada evaluasi kognitif 30%, evaluasi afektif 30%, dan evaluasi psikomotorik 40%. Untuk kriteria penilaiannya adalah apabila skor perolehan 4 maka predikat A atau sangat baik. Untuk skor perolehan 3 adalah B atau baik, dan 2 nilai predikatnya adalah C atau cukup, dan 1 adalah nilai predikat yang kurang. Untuk KKM atau kriteria kelulusan minimal, kriteria ketuntasan minimal adalah 75. Siswa yang nilainya kurang dari KKM wajib mengikuti program remedial. Sebagai instrumen penilaian pengetahuan, berikut ada kisi-kisi dan soal pilihan ganda serta esai. Untuk metode penilaian evaluasi yang esai adalah setiap soal itu ada nilai sendiri, ada skor maksimum sesuai dengan yang ada di kisi-kisi serta kunci jawaban yang ada di RPP.
Dan setelah melakukan pensyukuran maksimum, ini akan ditotal dan maksimalnya adalah 100 untuk nilai esai. Demikian penjelasan tentang rencana pembelajaran yang telah saya susun. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.